Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وجعلنا واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك الكريم وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا طيب نواصل في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المتوفى سنة 60 بعد 200 وألف. Kita akan memasuki bab yang baru, ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala Babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunubi. Nah, bisa dibaca babun, ya, fadlu tauhidi. Bisa juga dibaca babu fadli tauhidi. Ya. Nah, yang paling pas, yang paling fasih adalah babu fadli, ya, bil kasrah, ya, dengan sigoh mudhaf mudhaf ilaih. Ya, babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunubi. Ya, fadl. Di sini ada kata fadl, ya. Coba perhatikan di kata fadl. Ya. Apa arti dari fadl? Ya, fadl itu artinya ziyadah. Ya, ini yang di garis yang di warna kuning. Fadl itu artinya ziyadah, ya, ziyadah minal muhassanat, ya, tambahan dari kebaikan. Ya. Itu namanya fadl. Maka kalau dikatakan misalnya Zaid itu bagus dan Amr juga bagus, tapi Zaid afdol berarti Zaid punya tambahan sesuatu. Zaid dikatakan afdol dari Amr karena dia punya sesuatu, punya tambahan, ya. Jadi nilai plus daripada Amr itu fadl. Ya. Kemudian di sini eh, dibawakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini dengan sigoh mudhaf ilaih, ya, fadlu tauhidi. Kaidahnya bahwasanya mufradul mudhaf ya'um, ya, atau ta'um. Jadi kalau mufrad itu dimudhaf sebagai mudhaf, ya, mufrad sebagai mudhaf dalam hal ini adalah fadl, maka bermakna umum. Ya, maka artinya adalah seluruh keutamaan tauhid. Ya, maknanya umum. Kalau fadlu tauhid ini maknanya umum sekali. Seluruh keutamaan tauhid. Ya. Dan tauhid, kata tauhid di sini kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, ya, dalam Qurratul Uyun, beliau mengatakan yang dimaksud tauhid di sini adalah tauhid ibadah. Ya, maka bisa kita katakan fadlu tauhidil ibadah. Ya, keutamaan tauhid ibadah. Ya. Kemudian di sini ada kata waw, ya. Waw ini atof, ya. Waw ini atof dan yang diatofkan adalah ma yukaffiru minaz zunubi. Ma yukaffiru minaz zunubi. Huruf ma di sini, huruf ma, ya. Ini bisa dua wajah, ya, bisa dua wajah. Kita artikan di sini. Yang pertama, ma di sini kita artikan ma mausulah, bermakna alladzi, ya, bermakna mauladi, alladzi. Sehingga takdir kalamnya adalah fadlu tauhidi
wallazi yukaffiru minaz dzunub. Ya, maka maknanya keutamaan-keutamaan tauhid dan dosa yang terhapuskan oleh tauhid. Ini kalau kita pakai maknya mausulah, ya. Kalau maknya mausulah, maka maknanya keutamaan tauhid dan dosa yang terhapus oleh tauhid. Yang kedua, wajah yang kedua, maknya huruf mak di sini adalah ma masdariyah, ya. Ma masdariyah. Ini tidak akan kita pahami kalau belum belajar nahu, ya. Jadi kalau ada fiil mudhari sebelumnya itu ma masdariyah, maka fiil mudhari'nya dalam hal ini yukafiru, ya, fiil mudhari ini yukafiru. Fiil mudhari'nya ditakwil menjadi masdar. Maka ketika itu sudah menjadi isim muawwal bisorih. Ya, maka diartikan takdir kalamnya adalah fadlu tauhidi wa takfiruhu minadz dzunubi. Ya, keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid menghapus semua dosa. Ya. Nah, dari dua definisi, dari dua wajah ma ini, yang kedua ini lebih utama, ya. Yang kedua lebih utama. Jadi fadlu tauhidi wa takfiruhu minaz dzunubi. Ya, keutamaan-keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid menghapus semua dosa. Kenapa dikatakan lebih utama? Karena untuk menghilangkan dugaan bahwasanya tauhid tidak ada dosa yang tidak terhapus oleh tauhid. Ya. Untuk menghilangkan dugaan tersebut, ini lebih utama yang kedua ini, ya, bahwa tauhid menghapuskan seluruh dosa, ya. Dan di sini dikatakan atful khos alal am. Yang umum tadi, keutamaan-keutamaan tauhid itu am. Yang khosnya adalah bahwa tauhid menghapuskan semua dosa. Ya. Jadi atful khos alal am menunjukkan bahwa yang khos ini, yang khusus ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya. Menghapuskan semua dosa itu hal yang luar biasa. Ya. Dan ini salah satu keutamaan tauhid saja, menghapuskan semua dosa itu. Ya. Di balik itu ada keutamaan-keutamaan lain karena mufradul mudhaf ta'um, ya, umum, bahwa kalau mufrad itu menjadi mudhaf itu bermakna umum, ya. Ini, ya, ini perlu kita pahami karena beliau sudah disampaikan fikih beliau itu ada di judul bab. Kalau judul babnya ini belum kita singkap, belum kita pahami, kita nggak akan dapat apa yang dimaksud oleh beliau. Ya, makanya kajian seperti ini jarang ditemui, ya. Hanya bisa didapatkan ketika kita belajar melalui guru, ya, yang guru tersebut tersambung kepada penulisnya. Hmm. Ini maksud beliau, ya. Maksud beliau ini. Dan setelah kita singkap maksud beliau di dalam bab, maka kita cari kaitan antara bab sebelumnya dengan bab ini. Ya, bab sebelumnya wujubu tauhid, wajibnya bertauhid. Nah, setelah beliau menerangkan kita wajib bertauhid, beliau seolah-olah memberikan motivasi, ya, bahwa nih, kalau kalian bertauhid, ini keutamaan-keutamaannya yang akan didapat. Ya, yang paling khususnya bahwasanya tauhid menghapuskan semua dosa. Ya, jadi ini sebagai apa, motivasi buat kita. Ya, ini kaitannya, kaitan antara bab dengan bab lain. Karena tidak mungkin penulis meletakkan bab-bab itu asal nulis saja. Tidak mungkin. Pasti ada maksud, ya, di balik itu semua. Kemudian setelah kita ketahui kaitannya, ya, setelah kita ketahui kaitannya, perlu diketahui juga bahwa umumnya orang itu kalau ingin menjelaskan tentang sesuatu, umumnya diawali dengan definisi. Ya, kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab langsung kepada hukum, kemudian langsung kepada
keutamaan. Apa alasan beliau? Ya, harusnya definisi tauhid itu apa sih definisinya? Nah, kemudian hukumnya. Tauhid itu hukumnya apa? Kemudian buahnya. Kalau kita bertauhid apa buahnya? Nah, seperti itu umumnya. Tapi beliau meletakkan hukum dulu. Baru nanti tafsir tauhidnya ada setelah ini. Ya, setelah bab-bab ini ada tafsir tauhid. Alasannya yang pertama karena kitab Tauhid ini bukan kitab dasar, ya. Kitab Tauhid ini kitab lanjutan, yakni seolah-olah beliau mengatakan kalau kamu ingin mengetahui apa itu tauhid, kamu baca dulu usul salasah, baca Qaidul Arba, ya. Jadi kalau udah masuk ke kitab Tauhid ini, ya kitab lanjutan umumnya orang yang sudah tahu tentang definisi tauhid, ya itu ya. Itu alasannya, ya. Wallahu alam bisawab. Ya. Berarti ya, tugas kita adalah mencari korelasi antara dalil dengan bab, ya, mencari keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid ini menghapuskan semua dosa. Ya. Qala al-musannifu rahimahullah wa qaulillahi ta'ala wa qaulullahi ta'ala yang lebih fasih aja ya. Wa qaulullahi ta'ala firman Allah Ta'ala kata beliau dalam surat Al-An'am ayat 82 ya Allah berfirman alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ya. Baik, tugas kita mencari mana kata tauhid, mana keutamaan tauhid, dan mana di kata mana menunjukkan bahwa tauhid menghapuskan seluruh dosa, ya. Apa yang dinamakan dengan sisi pendalilan, ya. Wajhu dilalah, ya. Wajhu dilalah fi hadhil ayah namanya. Sisi pendalilan pada ayat ini ada pada kata walam yalbisu imanahum bizulmin, ya. Jadi ini walam yalbisu imanahum bizulmin, ya. Kata para sahabat ketika ayat ini turun, para sahabat merasa terbebani, ya. Mereka datang kepada Rasulullah SAW. Kata mereka, ya Rasulullah, perintah Allah itu seberat apapun kami bisa melaksanakannya. Jihad kami siap, ya. Seberat apapun perintah Allah kami bisa melaksanakannya. Ada di Sahihain kisahnya, ya. Tapi ini ya terasa berat sekali kata mereka. Siapa di antara kami yang tidak pernah menzolimi diri kami sendiri kata mereka. Ya. Jadi di sini dipahami bahwasanya Al-Quran itu hukum asalnya dipahami secara tekstual, ya. Al-Quran itu hukum asalnya dipahami secara tekstual dan Nabi tidak menyalahkan penafsiran mereka, metode penafsiran mereka. Ya, Nabi tidak menyalahkan, tapi Nabi menggiring kepada kontekstual, ya, kepada eh, makna di balik ini. Jadi mereka keberatan. Siapa ayyuna lam yazlim nafsahu kata mereka. Siapa di antara kami yang belum pernah menzolimi diri kami sendiri? Kata Nabi SAW, Laisa kadzalika, kata Nabi SAW, bukan demikian maksudnya. Ya, ama sami'tum madza qala Luqman libnihi, ya, apa kalian tidak mendengar, tidak membaca apa yang dikatakan Luqman kepada anaknya, ya, au kama qala. Ya, ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Ya, kata Luqman, wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezoliman yang sangat besar. Ya, yang sangat agung besar. Maka kata bizulmin di sini adalah bisyirkin. Ya, maksudnya. Maka takdir ayat adalah takdir kalamnya alladzina amanu orang-orang yang beriman ya walam yalbisu imanahum bizulmin dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Artinya apa? Artinya mereka bertauhid, mentauhidkan Allah, ya, kebalikannya.
Mafhum mukhalafahnya, mereka tidak mencampur adukan tauhidnya, keimanan mereka dengan kesyirikan. Apa balasannya? Ini kita ketemu ya, kata tauhidnya kita ketemu nih, sudah ketemu di sini, ya di zulmin tadi. Apa balasannya? Balasannya kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amn, ya, amnu. Bagi mereka, ya, bagi mereka, mereka itu akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka akan diberi petunjuk, ya. Ini balasannya. Dari mana? Dari kata mana? Ada penghapusan dosa di sini. Ya. Jawabannya adalah bahwa keamanan dan hidayah itu ada dua, keamanan di dunia, ya, dan keamanan di akhirat, ya. Di dunia aman dari musibah, di akhirat apalagi selain aman dari neraka, ya. Muhtadun ditunjuki kepada surga. Jadi hidayahnya di dunia dan hidayah di surga. Hidayah di dunia berupa ketentraman hati, ya, ketenangan jiwa. Hidayah di akhirat, ya, ditunjuki ke surga. Dan orang yang aman dari neraka, orang yang ditunjuki ke surga, tentu saja mereka orang yang diampuni dosa-dosanya. Ya, karena tidak mungkin ada orang yang bersih sama sekali dari dosa. Ya. Nah, ini sisi pendalilannya. Ya, maka secara otomatis mereka itu sudah diampuni dosa-dosanya. Ya. Wallahu alam bisawab. Ini kita singkap satu, ya. Summa qala al-musannifu rahimahullah wa an Ubadah bin Samitin radhiyallahu anhu qal, dan dari sahabat Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhoi dia. Ubadah bin Samit berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana minal amali akhrajah, ya. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, barang siapa yang bersaksi, ya, yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Artinya apa? Artinya barang siapa yang bertauhid, ya. Kata tauhid ditemukan di sini di la ilaha illallah, ya. Ini intinya. Siapa yang bertauhid, ya, karena la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, ya. Jadi satu, ya, wahdahu la syarikalah, jadi Allah semata yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu bagi Allah, ya. Ini satu. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini konsekuensi dari la ilaha illallah. Konsekuensinya adalah harus mengakui bahwa Muhammad adalah seorang hamba dan rasulnya, ya. Muhammad abdun la yu'bad, ya, karena dia hamba maka jangan diibadahi, ya. Wa rasulu la tukzab, karena dia seorang rasul maka jangan didustakan, ya. Ini Muhammad SAW. Jadi konsekuensi saja. Syahadatain, syahadatnya adalah la ilaha illallah, dan konsekuensinya adalah wa anna Muhammad dan Rasulullah, harus mengakui bahwa Muhammad utusan Allah. Wa anna Isa abdullahi wa rasul, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah, ya. Isa Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan bahwasanya Isa adalah kalimat Allah yang Allah tiupkan ke Maryam, ya. Wa ruhum minhu, dan ruh dari Allah. Wal jannata haqqun wan nara haqqun, dan surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, bukan bukan hanya benar tapi sudah ada,
surga itu sudah ada, neraka itu sudah ada. Ya. Apa balasannya kata Nabi SAW? Balasannya adalah adkhalahullahul jannata ala makana minal amal. Allah akan memasukkan dia ke surga berdasarkan amalannya, sesuai dengan amalannya. Nah, baik kita jelaskan dulu ya. Ada 5 di sini poin. Ada 5 poin. Yang pertama syahadat, la ilaha illallah. Kemudian Isa itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Ya, ini jelas ya bahwa Isa bukan Tuhan. Isa hamba Allah dan Rasul Allah. Wa kalimatuhu, apa yang dimaksud kalimat Allah ya, kalimatuhu. Kita semua manusia itu adalah kalimat Allah. Ya, kita semua adalah kalimat Allah, yaitu Allah menciptakan kita dengan kun. Ya, dengan kun. Tidak mungkin ada sesuatu di dunia ini tanpa Allah ciptakan. Ya, dan Allah kalau menghendaki sesuatu cukup dengan kun. Ya, jadi Isa dikhususkan, disifati dengan kalimat Allah itu untuk memuliakan Isa. Padahal Muhammad SAW juga kalimat Allah. Kita juga kalimat Allah. Kenapa Isa yang disifati khusus? Karena untuk memuliakan Isa alaihi salam. Ya, ini keyakinan kita. Ya, keyakinan orang Nasrani bahwasanya Isa itu kalimat Allah, maksudnya Allah berfirman, ya, Allah berfirman kemudian dibawa, kata kun itu dibawa oleh Jibril, dibawa jadi firman Allah itu dibawa sampai ke rahimnya Maryam alaihissalam. Ya, ini keyakinan orang Nasrani dan keyakinan ini batil. Ya, sehingga dia mengatakan Isa itu bagian dari Allah. Ya, karena kalamullah itu bukan makhluk. Iya, memang kalamullah itu bukan makhluk, tapi sifat Allah. Iya, betul. Ya, tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah Isa diciptakan dengan kun, sama dengan kita, dengan Muhammad SAW sama, dengan semuanya sama. Cuman kenapa Isa disifati dengan ini? Untuk memuliakan Isa alaihissalam. Waruhum min. Ya, apa yang dimaksud ruh dari darinya, dari Allah? Ya, min di sini ya artinya lil ibtida, bukan lit tab'id. Apa itu ibtida dan tab'id? Ya, ini dalam ilmu ma'ani. Kalau saya katakan ya zahabtu minal baiti ilal madrasati. Saya pergi dari rumah ke sekolah. Ini namanya min lil ibtida. Ya, saya pergi dimulai dari rumah ke sekolah. Ini min ibtida. Kalau min tab'id, bermakna tab'id adalah misalnya al-waraqatu minal kitab. Ya, saya sobek satu lembar dari kitab. Ini maksudnya satu lembar itu adalah bagian dari kitab tadi. Ya, ini min litab'id. Al-waraqatu minal kitab. Ya, ini min litab'id. Yang dipahami orang-orang Nasara adalah min ini litab'id. Sehingga maknanya Isa itu bagian dari Allah. Ya, ini keyakinan yang batil sebatil-batilnya. Ya, yang benar adalah kita semua ruh dari Allah. Ya, ruh kita itu semuanya dari Allah. Allah yang berikan ruh kepada kita. Ya, jadi semuanya. Kenapa dikhususkan tadi? Karena untuk memuliakan Isa alaihi salam. Ya, ini yang ke satu, dua, tiga. Ya. Yang keempat, wal jannata hakun. Apa yang dimaksud jannah hakun? Ya, maksudnya adalah kita mengimani bahwa surga itu sudah ada sekarang. Ya, buat apa Allah mengatakan berfirman uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, menunjukkan sudah siap, sudah tersedia surga itu. Ya, bahkan Nabi SAW ketika sholat istisqa, ya beliau dibukakan, kalau kita katakan dimensi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya di depannya ada surga, ya buah dari surga, sehingga Nabi tangannya itu menarik, tarik menarik,
Nabi ingin mengambil buahnya itu nggak bisa tarik menarik. Ya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi saya melihat Anda, ya, tadi saya melihat paduka tarik menarik dengan tangannya ada apa gerangan? Kata Rasulullah, saya dibukakan surga, ya, dan saya ingin mengambil buahnya, buah surga. Sekiranya saya bisa mengambilnya dan kalian makan, maka tidak tersisa sedikit pun kenikmatan dunia, kata Nabi SAW. Ya, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sedangkan keyakinan Jahmiyah, orang-orang dan orang-orang yang mengikuti mereka mengatakan bahwa surga belum ada. Ya. Terus apa bedanya eh, surga yang dimasuki Nabi Adam dengan surga yang nanti akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Ya, para ulama mengatakan surga yang akan dimasuki oleh orang-orang beriman bukan surga yang dulu dikeluarkan Nabi Adam darinya, bukan itu. Surga itu dinamakan surga untuk menguji Nabi Adam. Ya, tapi khusus untuk Nabi Adam surga itu ya, bukan surga yang itu. Jadi kita ada surga lagi, ya, yang bukan maksudnya bukan apa tempatnya. Jadi surga itu satu tempatnya surga. Allahu a'lam bishawab itu ya. Dan neraka juga sudah ada ya. Uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang kafir. Ini makna yang kelima, dan dia beriman bahwa neraka itu sudah ada. Apa balasannya? Balasannya Allah akan memasukkan dia ke surga ya sesuai dengan amalannya ya. Amalan baiknya atau amalan buruknya pasti Allah masukkan ke surga begitu ya. Dan kata beliau akhroja, dikeluarkan oleh dua ya, dikeluarkan oleh dua. Apa yang dimaksud akhroja? Yang dimaksud akhroja adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana tentu saja di kitab Sahih mereka. Jadi Sahihain ya, kedua kitab Sahih. Ya, kita bahas tentang apa namanya, mana buktinya di sini kaitannya dengan bahwa tauhid menghapuskan dosa. Tauhidnya kan udah jelas nih, la ilaha illallah. Ya, dari mana menghapuskan dosanya? Menghapuskan dosanya adalah masuk surga. Ya, ya, masuk surga itu terhapus dosa. Ya, dan masuknya seseorang ke dalam surga itu ada dua, ada dua. Ya, ada halan dan ma'alan. Ya, ma'al. Ya. Dimasukkan ke surga, yaitu langsung dimasukkan ke surga. Ya, saat itu juga. Yaitu apa? Yaitu kalau dosa dan pahalanya seimbang. Kalau dosa dan pahalanya seimbang, lalu Allah merahmati dia. Dia masuk langsung ke surga tanpa masuk neraka. Nah, setelah dihisab ya. Yang kedua, dosanya lebih banyak, ya, pahalanya sedikit. Yang kedua apa? Afwan, yang kedua pahalanya lebih banyak, dosanya sedikit. Kalah timbangan dosanya oleh pahalanya, maka dia masuk surga langsung. Ya, setelah hisab. Yang ketiga, dosanya banyak, mengalahkan pahalanya, tapi Allah ampuni dia. Ya, sehingga dia tidak masuk neraka, langsung masuk surga setelah setelah dihisab. Ya. Ini halan. Yang kedua ma'al. Ya, ma'al yaitu dia masuk neraka dulu ya untuk membersihkan dosa-dosanya, ya, dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah ini dibersihkan dulu, tapi endingnya dia akan masuk surga. Ya, mal, maal ya. Jadi endingnya dia akan masuk surga. Neraka bukan tempat dia. Ya. Nah, inilah keutamaan orang yang bertauhid. Jadi sekecil apapun tauhidnya, ya, itu akan membantu dia untuk keluar dari neraka dan untuk masuk surga. Ya, jadi tauhid adalah penentu daripada dihapuskannya dosa.
Ya, ini sisi pendalilannya. Ini keutamaan yang luar biasa ya. Wallahu alam bisawab. Summa qala al-musannifu rahimahullah. Dalil yang ketiga. Walahuma fi hadisi itban. Apa yang dimaksud walahuma? Yang dimaksud walahuma adalah dan dari keduanya juga. Maksudnya Imam Bukhari dan Muslim. Ya, fi hadisi itban. Dalam hadis Itban bin Malik. Ya. Beliau langsung membawakan fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah tanpa membawakan qala Rasulullah karena aglabnya hadis itu demikian dari Rasulullah. Ini bukan perkataan Itban, bukan, tapi ini hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara marfu' ya, dari Itban secara marfu'. Marfu' itu artinya sampai ke Nabi. Ya. Apa kata Nabi? Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Ya, sungguhnya Allah mengharamkan ya neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dia meyakininya dalam hatinya. Yabtagi bidzalika wajhallah, dan dia mengharapkan wajah Allah. Ya. Ini keutamaan tauhid. Mana kata tauhid di sini? Jawabannya pada kata man qala la ilaha illallah. Ya, ini kalimat tauhid. Ya, la ilaha nafyun sudah jelas yang di usul salasa, illallah musbitan al-ibadata lillahi wahdah. Ya, ini kalimat tauhid. Ya. Mana keutamaannya? Keutamaannya adalah Allah mengharamkan neraka atas dia. Ya. Allah mengharamkan neraka atas dia. Ya. Dan ada dua, ya ini sudah ketemu ya, sudah ketemu keutamaannya dan sudah ketemu menghapus dosanya. Ya, apa menghapus dosanya? Menghapus dosanya adalah ya kalau diharamkan kepada neraka berarti dosanya dihapus, ya sudah terhapus. Dan pengharaman neraka atas orang yang bertauhid itu ada dua, ya. Jadi tahrim tahrim lid dukhul wa tahrim lil khulud, ya. Yang pertama, orang itu haram masuk neraka, yaitu neraka haram dimasuki oleh orang tersebut, oleh orang bertauhid. Jadi orang itu sama sekali nggak masuk neraka. Ini tahrim lid dukhul namanya. Yang kedua, tahrim lil khulud, orang itu haram kekal di neraka, ya. Neraka diharamkan untuk menyiksa orang tersebut terus-menerus sampai kekal. Ya. Jadi meskipun dia disiksa, endingnya pasti akan keluar dari neraka. Ya. Dan akan masuk surga. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini banyak sekali. Ya. Terutama hadis-hadis syafaat. Ya. Kalau orang Khawarij ini mengingkari bahwa ahlu neraka akan keluar dari surga. Ini diingkari oleh Khawarij, Mu'tazilah, dan yang sepaham dengan keduanya. Ya. Jadi seperti syirik, ya. Dosa syirik itu kan tidak diampuni. Syirik kecil atau syirik besar itu tidak, apalagi syirik besar. Syirik besar menghilangkan semua tauhid, ya, dari akar-akarnya. Tetapi syirik kecil tidak. Ya. Meskipun syirik kecil tidak mengeluarkan orang dari Islam, tapi bahayanya syirik kecil adalah tidak diampuni, maka dia akan ditimbang, ya, akan ditimbang di mizan dengan dosa-dosa kita. Karena dia pernah berbuat syirik kecil dan belum dia tobati, ya, dan akan masuk neraka. Ya, kalau Allah tidak ampuni, pasti masuk neraka. Tetapi setelah bersih dia akan masuk surga. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, wa'an Abi Sa'idil Khudri, Abi Sa'idinil Khudri radhiyallahu an. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Musa alaihi salam. Musa alaihi salam berkata,
Musa alaihi salam berkata, Ya Rabbi alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Tuhanku, ya, ajarkanlah saya sesuatu yang akan saya gunakan untuk berzikir kepadamu dan untuk berdoa kepadamu. Ya. Sehingga dengannya, dengan sesuatu itu saya berzikir terhadapmu dan berdoa terhadapmu. Qala Allah menjawab, ya, Rabbnya menjawab, Qul ya Musa la ilaha illallah. Katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Qala Musa berkata, Kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Tuhanku, semua hambamu mengucapkan ini, mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ini seolah-olah Musa kurang puas, ya. Musa ingin sesuatu yang spesial. Ya, padahal ini yang paling spesial. Makanya Allah menjawab lagi, ya. Robnya berfirman, Qala ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a wa man fihinna fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, sekiranya tujuh langit, ya, tujuh langit dan seisinya kecuali saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud kecuali saya? Jangan dipahami bahwasanya Allah menghuni langit. Jangan dipahami Allah ada di langit. Maksudnya di tujuh langit tersebut. Tidak. Allah itu khalik, tidak bercampur dengan makhluk. Ya, Allah itu tidak berbaur, tidak bersatu dengan makhluknya. Jangan dipahami itu. Makanya kalau ada yang mengatakan jadi furuk juga di pembahasan apakah Allah itu nempel dengan ars, ya. Jawabannya Allah itu pencipta, maha mulia dan maha suci dari makhluk, dari menempel kepada makhluk, dari menyatu kepada makhluk. Tidak, Allah di atasnya tinggi, ya. Allah tinggi. Jadi jangan dipahami itu. Ya, makanya kata sama itu artinya ketinggian, ya, bukan langit bangunan. Ya. Jadi di sini tujuh langit dan seisinya, seandainya tujuh langit dan seisinya itu dosa semuanya, ya, dan tujuh lapis bumi dan penghuninya itu dosa semua, kata Allah, ditaruh di satu timbangan, kemudian la ilaha illallah ditaruh di daun satunya, daun timbangan satunya, malat bihinna la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah akan lebih berat daripada keduanya. Ya, akan lebih berat. Ya. Ini keutamaannya. Jadi la ilaha illallah, tauhid itu lebih berat seandainya semua itu isinya dosa terhapus oleh la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahahu. Ya, kata beliau diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim dan mereka Hakim ini mensahihkannya. Ya. Dalam ilmu takhrijul hadis, ya, kalau hadis tersebut ada di kutubus sittah, ada di Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, ya. Kalau ada di kutubus sittah, maka dahulukan kutubus sittah, ya. Jangan jangan diduakan. Maksudnya jangan di setelah itu. Kenapa ini Syekh mendahulukan selain kutubus sittah? Padahal hadis ini ada di Nasai. Harusnya beliau mendahulukan Nasai dulu. Tapi beliau mengatakan rawahu Ibnu Hibban dan Hakim. Jawabannya karena kedua kitab ini disifati oleh penulisnya bahwa ini kitab yang sahih. Ya, jadi beliau ingin menegaskan bahwa hadis ini sahih, noh. Ini dari Hakim di Mustadraknya. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya waktu sudah habis. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nas'alullah ta'ala mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.